tentang kedatangan Islam sebenarnya mempunyai hubungan yang rapat dengan kerajaan daripada khilafah Islam. Dan khilafah Islam lah sebenarnya yang bertanggungjawab penuh di dalam mengislamisasikan di kawasan Asia Tenggara. Inilah jenis saluran yang pernah digunakan dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Yang pertama ada saluran dakwah, kemudian ada saluran perdagangan, ada saluran perkawinan, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan yang terakhir aliran tasawuf. Baik, kita awali dengan saluran perdagangan. Proses islamisasi melalui saluran ini merupakan proses islamisasi paling awal di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh semakin ramainya lintas pelayaran dan perdagangan dunia antara Eropa, Asia Barat, India, dan juga Cina. Interaksi antara pedagang Arab, Gujarat, Persia kemudian menyebabkan Islam berkembang pesat di Nusantara. Proses islamisasi melalui saluran perdagangan ini dipercepat oleh politik beberapa kerajaan Hindu pada saat itu. Selain itu, para pedagang Muslim di kota-kota pelabuhan banyak yang menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang salah satu contohnya seperti Pekojan yang ada di wilayah Jakarta. Next, kita masuk pada saluran perkawinan. Saluran perkawinan merupakan saluran yang paling efektif dan sangat mudah. Para pedagang-pedagang yang sudah tinggal di Indonesia memiliki ekonomi yang semakin baik, sehingga mereka banyak yang tidak mau kembali ke negara asalnya. Para pedagang tersebut akhirnya memilih menikahi gadis-gadis setempat dengan syarat mereka harus masuk Islam. Berikutnya kita masuk pada saluran pendidikan. Sebelum masuknya Islam di Indonesia, sistem pendidikan agama sebenarnya sudah dikenal, seperti Pasraman yang merupakan lembaga pendidikan agama Hindu, di mana antara siswa dan guru menyatu dalam satu lingkungan. Pola lembaga pendidikan seperti ini pada saat masuknya agama Islam tetap dipertahankan dengan nama yang berubah yaitu menjadi pondok pesantren. Murid-muridnya disebut dengan santri, sedangkan guru disebut dengan kiai atau ulama. Murid-murid tersebut setelah selesai menimba ilmu memiliki kewajiban untuk menyebarkan agama Islam dan mengajarkan ilmu-ilmunya di daerah asalnya. Islam bisa tersebar sampai daerah-daerah terpencil. Contoh pondok-pondok pesantren antara lain Pondok Pesantren Ampel Denta di wilayah Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Kemudian ada Sunan Giri yang mendirikan pesantren untuk santri-santrinya yang kebanyakan berasal dari wilayah Maluku yang berdekatan dengan daerah situ. Berikutnya ada saluran seni budaya. Proses islamisasi juga dilakukan melalui saluran seni budaya, seperti seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, seni wayang, dan seni sastra. Hal ini dilakukan dengan maksud agar timbul pandangan bahwa agama Islam tidak meninggalkan seni budaya, tidak merusak budaya yang sudah ada dan bahkan ikut memeliharanya. Misalnya di sini ada seni tari, kemudian ada seni kaligrafi, dan sebagainya. Berikutnya kita masuk pada saluran tasawuf. Aliran ketuhanan yang bercampur dengan mistik dan hal-hal majis merupakan salah satu bentuk saluran ajaran Islam pada saat itu. Masalah mistis dan majis sebelumnya sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, sehingga aliran ini mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang terakhir ada saluran dakwah. Saluran dakwah merupakan proses islamisasi di Pulau Jawa yang tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali songo. Berikut ini adalah nama-nama dari anggota wali songo. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Dakwah yang dimaksudkan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik atau wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam ke wilayah Nusantara. Itulah penjelasan tentang 6 saluran penyebaran ajaran Islam ke wilayah Nusantara.